Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati, Pak Yai Haji Zikron Abdullah, yang kami hormati seluruh jamaah sholat zuhur di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pengajian pada siang hari ini yakni kajian kitab Durratun Nasihin. Adapun tema pada siang hari ini kita akan membahas mengenai fadilah membaca suratul Ikhlas ma'al basmalah. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada beliau yang terhormat Pak Kiai Haji Zikron Abdullah, dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dakwah Islam di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab Li Ridhoillah Wali Syafaati Rasulillah ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, marilah kita simak bersama pengajian pada siang hari ini bersama beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para kiai, para sepuh, para jamaah Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan, dan santri Tahfidzul Quran MAJT Basnas yang kami muliakan, dan para pendengar Radio Dais, pemirsa MAJT TV dan pemirsa TVku yang kami muliakan juga. Pada kali ini kami akan menjelaskan di halaman 278 ya, tentang fadilahnya baca surat Ikhlas ma'al basmalah, disertai dengan basmalah. Suratul Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa, Ahadu. Ini karena idruya diriwayatkan anna Quraisyan qalu, orang Quraisy itu mengatakan bahwa hei Muhammad, ya Muhammadu, siflana rabbaka alladzi tad'una ilaih. Hei Muhammad, sifatkanlah, gimana sifatlah kepada kita Tuhanmu yang telah kau memanggil, mengajak kami ini untuk kepada Tuhan. Kemudian turunlah hadil ayah, nazalat hadil ayah, Qul huwallahu ahad sampai akhir itu ya. Allahus samadu, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, bergantung kepadanya. As-sayyidu al-masmudu ilaih fil hawaij, sehingga As-Sayyid, Tuan ya, yang telah digantungi, dibutuhkan
kepada Tuhan itu semua kebutuhan. Jadi karena fa innahu mustaghnin, Allah adalah tidak butuh an ghairihi mutlaqan. Tidak butuh dengan selainnya. Allah secara mutlak tidak membutuhkan. Mustaghnin. Wa kullu ma adahu muhtajun ilaih. Semuanya selain Allah butuh kepada Allah, kepadanya. Fi jami'i jihati, di seluruh arah. Sehingga segala adalah butuh kepada Allah. Kemudian wa takriru lafzillah, diulang-ulang lafaz Allah. Qul huwallahu ahad. Lagi Allahus samad, itu berkali-kali lafaz Allah li isyari, untuk memberitahu. Karena apa? Bi anna man lam yatasif bihi, karena sesungguhnya orang yang tidak bersifat itu lam yastahaq uluhillah, lam yastahaqil uluhiyah, tidak menghai orang tadi bersifat Tuhanan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak. Jadi Allah lam yujanis wa lam yastaqir illa ma yu'inuhu. Sungguhnya Allah itu dia jenis yang membutuhkan, tidak membutuhkan apa yang untuk minta bantuan kepadanya, tidak sama sekali sesuatu yang butuh. Sehingga ini justru merupakan itu raddan ala mangqala, menolak kepada orang yang berkata bahwa al malaikatu banatullah, tidak, untuk menolak itu orang berkata begitu. Malaikat adalah anak putrinya Tuhan, tidak. Kemudian wal masihu ibnullah, al masih ya itu anak Tuhan, tidak juga. Isa anak Tuhan, tidak. Walam yutabbik qaulah, tidak sesuai dengan ucapan Allah. Lam yalid walam yulad, Allah tidak diperanakkan. Jadi li'annahu la yaftaqiru ila syai'in, Allah tidak butuh pada sesuatu. Walasbiku adamun, beliau tidak ada sifat Adam baginya, di dahulu sifat Adam tidak ada. Jadi kita kan ada dulu, ada baru badal maujud, badal Adam ilal maujud, badal maujud summal Adam. Sudah tidak ada, kita muncul. Tahun 49 saya lahir, muncul. Sesudah ada Jud, Adam lagi, tapi Allah tidak didahului Adam. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada baginya seseorang yang setara dengan beliau, tidak ada. Walam yakun ahadun yukafi'uhu, tidak ada yang setara, semisal dengan beliau, tidak ada. Ayyumasiluhu min sifat min sahibatin wa ghairihi, tidak ada menyamainya dari butuh kawan dan sebagainya. Jadi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya Allah seperti itu, bersifat-sifatkanlah pada Allah, dan sifat uluhiyah. Jamaah yang kami hormati, dalam syarahnya, tafsirnya ya, syaratnya karena sababun nuzuli hadis surah, sebab turunnya indah surah Al-Ikhlas itu, kama qala Ubay bin Ka'bin wa Jabir bin Abdullah, bagaimana dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab dan Jabir bin Abdullah, wa Abul Aliyah wa Syi'bi dan Syi'bi wa Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, annahu ijtama'a kufaru, maka kumpullah orang-orang kafir Mekah, wahum, mereka siapa aja kafir Mekah itu,
Amir bin Tufail, Amir bin Tufail, wa Zaid bin Qais, Zaid bin Qais. Kemudian wa ghairuhuma, dan selainnya. Qalu, mereka mengatakan, ya Muhammadu, hei Muhammad, sif lana rabbaka, sifatkanlah kepada kami Tuhanmu, apa sifatnya Tuhan. Min ayyi syai'in huwa, dari apa suatu dia. Ahwa min dabin, dia dari emas. Apa Tuhan itu min fiddatin, dari selaka, atau min hadidin, dari besi, amin hasin, atau dari tembaga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian huwa la yushabbihu syai'an, tidak mirip sesuatu sama sekali. Jadi mukhalafatun lil hawadis. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah, maka turunlah surat ini. Qul, katakan ya Muhammadu, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, dan seterusnya. Allah lah semua yang bergantung kepada beliau, segala sesuatunya bergantung. Sehingga qala Ibnu Abbas, ini perawi hadis yang masyhur ya, Ibnu Abbas, as-samadu, lafal as-samadu alladzi la jawfa lahu, jadi tidak ada lubang baginya, wala yaqulu, tidak makan, wala yasrabu, Allah tidak minum. Laukana majufan, kalau Allah itu ada lubangnya, lah taja ila syai'in, dia butuh sesuatu. Wa huwa la yahtaju ila syai', Allah tidak membutuhkan sesuatu. Bal kullu khalaiki, semua makhluk muhtajuna ilaih, semua membutuhkan kepada Allah. Walau kana muhtajan li syai'in lakana la yaliku birububiyah, kalau Allah itu membutuhkan sesuatu, ya tentunya tidak pantas bagi Allah dengan sifat rububiyah, dengan sifat ketuhanan, tidak pantas baginya. Urwiya dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan annahu qol, beliau bersabda kepada Aisyah, pada Aisyah istrinya beliau, Aisyah, la tanami hatta ta'mali arba'ata sya', kamu jangan tidur sebelum kamu, sehingga kamu mengamalkan 4 hal. Hatta tahtami Qur'ana, kamu jangan tidur kalau belum mengatamkan Quran. Ini berat. Wa hatta taj'al anbiya'a laki syufa'a yaumil qiyamah, dan sekali kalau sudah kamu menjadikan semua para nabi bagimu, mereka memberi syafaat besok pada hari kiamat. Hatta taj'alil muslimina radina anki, sehingga kamu telah menjadikan semua orang muslim meridhoi kamu semuanya. Kemudian hatta, kecuali kalau taf'ali hijjatan wa umratan, kamu mengerjakan haji dan umroh setiap mau tidur. Berat sekali. Fadhala alaihi wassalam, maka Nabi masuk. Fabaqiyat ala firashi, dan Sayyidatina Aisyah masih berada di tempat tidurnya. Hatta atammas sholata, sehingga Nabi masuk kemudian menyempurnakan sholat. Falamma atammaha, tatkala beliau menyempurnakan sholat, qalat, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, hei Rasulullah, fidaka abi wa ummi, tebusan untuk kamu adalah bapak dan ibuku. Amartani bi arba'ati asya'a la aqdiru fi hadhihi sa'ah, kamu telah memerintahkan kepada aku pada 4 hal, kami tidak mampu pada satu saat ini an af'ala, untuk melaksanakan 4 hal tadi. Fatabassama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mesem, ya, mesem, karena Siti Aisyah tidak sanggup, Rasulullah mesem.
Kemudian waqala, Rasulullah bersabda, idza qara'ti qul huwallahu ahad sampai akhir, ya kamu baca surat Ikhlas ya, qul huwallahu ahad, faka'annaki khatamtil Qur'ana, maka kamu seolah-olah telah mengkhatamkan Al-Qur'an. Paham ya? Jadi kita baca qul huwallahu sampai akhir ma'al basmalah, tentunya ya, bismillahirrahmanirrahim, kamu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Jadi Siti Aisyah ayam rasanya beliau, senang sekali dia itu. Kemudian wa idza shallaiti alayya wa ala anbiya'i min qabli faqad sirna laki syufa'a yaumil qiyamah. Jika kamu baca selawat kepadaku, kepada para nabi, baca selawat kepada para nabi sebelumku ya, nabi sebelumku ya, qabli, faqad sirna laki syufa'a yaumil qiyamah. Aku jadikan untuk kamu para nabi itu dan saya memberikan syafaat besok pada yaumul qiyamah. Wa istaghfartil mu'minina, jika kamu berikan minta ampunkan kepada orang-orang mukmin, fakulluhum raduna anki, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, mendoakan kepada orang-orang mukmin, istighfar, meminta ampunan, fakulluhum raduna anki, semua akan meridhoi kamu. Wah, enteng banget ini. Istighfar ya, sholawat menjadi syafaat ya. Wila kulti, jika kamu mengatakan, membaca begini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, moga bareng, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kamu faqad hajati wa tamarti, kamu telah haji dan umroh. Cukup dengan baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pantas Rasulullah mesem karena merasa Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah berat, tidak mampu. Telah diterangkan, oh gitu, Masya Allah, mengatakan Quran cukup dengan baca apa tadi? Surat Ikhlas dan Basmalah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sama nilainya dengan kita haji dan umroh dan sebagainya dan sebagainya. 4 hal tadi. Demikian jemaah yang kami hormati, mudah-mudahan kita dengan ringan seperti ini mampu melaksanakannya. Amin, Allahumma amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah atas pengajian pada siang hari ini. Kembali lagi mempersilahkan kepada para jamaah ataupun para santri yang ingin bertanya seputar tema pada pengajian pada siang hari ini, yakni fadilah membaca suratul Al-Ikhlas ma'al basmalah. Monggo dari mas-mas santri, ada yang ingin ditanyakan? Yuk, Ibrahim mau bertanya. Apa nih? Mas Alfi, Mas Makin. Tidak ada. Baik Pak Yai, ini ada pertanyaan dari pendengar setia Radio Dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, izin perkenalkan diri. Saya Iwan, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa suratul Ikhlas itu perumpamaan kita membaca suratul Ikhlas itu seperti halnya kita hatam Al-Quran dan juga seperti haji, ibadah haji dan umroh. Nah, kira-kira ada amalan khusus gak Pak Yai ketika kita membaca suratul Al-Ikhlas lebih dari 1000 atau 10.000 gitu? Itu umpamanya seperti apa Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca ribuan surat Ikhlas, betapa banyaknya kita menghatamkan Al-Quran.
Ini kalau nilai fadilahnya, nilai fadilah loh, bukan anu dia, Quran betulan ya. Nilai fadilahnya, nilai pahalanya, sehingga surah ini satu-satunya surah yang luar biasa. Gak ada yang mengalahkan satu surah Al-Ikhlas ini. Sehingga ini ya hebatnya surah Al-Ikhlas itu. Demikian ya. Mari kita berdoa, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan halalan wa sya'an thayyibah waqdi hawaijana hawaij dunya wal akhirah tawwil lana umurana wa sahih lana asadana wa kafir lana sayyidina wa tafan wa abrar Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal amwat wat ta'un wal fitan ma dhahir wal batan sallallahu jil auladana wa dzurriyyatina wa ta'ala min ahli ilmi wal khair wa yuzuna wa yaduna situ mughrimal faqri wal jati wa ulumah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian pada siang hari ini, yakni pengajian kitab Duratul Nasin telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nas'alullaha ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najah wa akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.